Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Tidak terasa telah berlalu satu bulan Ramadan. Tidak terasa telah berlalu hari-hari yang mulia itu. Tidak terasa telah berlalu hari-hari yang penuh dengan kemanisan beribadah kepada Allah SWT. Sedih hati ini rasanya ditinggalkan oleh tamu yang mulia itu. Tapi di sisi lain, bahagia hati ini menyambut harapan dari Allah, janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman dan menjalankan puasa dengan penuh mengharap keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, insyaallah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dicintai Allah, sebelum kita mulai rangkaian ibadah sholat pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan beberapa informasi sekaligus juga memberikan sambutan atas nama mewakili Ketua Bapena. Yang pertama, insya Allah pada pagi hari ini susunan acara adalah pertama sholat id yang akan kita mulai pada pukul 8.30. Yang akan menjadi imam insya Allah adalah Ustadz Didi Muhammad Haris LC. Kemudian akan dilanjutkan dengan khutbah sholat fitri oleh Ustadz Didi juga. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Rahmat Budiman. Dan selanjutnya izinkan kami untuk meneruskan undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk seluruh warga Indonesia yang tinggal di Bina dan sekitarnya untuk menghadiri acara silaturahim atau halal bihalal yang insya Allah akan dimulai pukul 10.30 bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia Bina. Bapak-bapak, ibu sekalian yang cintai Allah, bersama ini kami atas nama pengurus warga pengajian Austria Wapena mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Ramadan yang telah bekerja siang dan malam untuk menyukseskan berbagai macam rangkaian kegiatan pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang telah membantu dan memfasilitasi berbagai macam mudah-mudahan sehingga kita dapat melakukan berbagai macam rangkaian acara. Kemudian tidak lupa juga kepada ibu-ibu warga pengajian Austria yang telah bekerja keras menyediakan berbagai macam keperluan kita, terutama untuk makan buka dan sebagainya. Dan juga tentunya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga pengajian Austria atas berbagai macam kontribusinya, kontribusi secara keuangan, kontribusi secara tenaga, kontribusi secara waktu dan sebagainya. Tidak ada lain yang dapat kami ucapkan kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan jazaa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan laporan posisi keuangan warga pengajian Austria sampai dengan hari ini 28 Juli 2014. Yang pertama, saldo kegiatan Wapena saat ini adalah sebesar 6.320,69 euro. Kemudian saldo dari Masjid As-Salam adalah sebesar 20.296,42 euro. Yang insya Allah sebagiannya yaitu 15.000 euro akan dimasukkan ke dalam rekening wakaf Masjid As-Salam yang mana akan kita rencanakan untuk rencana pengembangan pembelian Masjid As-Salam insyaallah. Kemudian yang ketiga, saldo untuk kegiatan amal usaha hingga hari ini adalah sebesar 3.500 euro dan saldo uang jasa adalah sebesar 250 euro. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sampai dengan pada hari ini telah terkumpul zakat fitrah
sebesar 920 euro dan sedekah sebesar 70 euro, yang mana kesemuanya telah kami salurkan kepada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU di Indonesia, yang insya Allah akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, izinkan kami untuk kembali mengingatkan kembali tata cara sholat Idul Fitri, di mana pada rakaat pertama insya Allah akan dimulai dengan 7 kali takbir, dan pada rakaat kedua insya Allah akan dimulai dengan 5 kali takbir. Kami harap bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian untuk dapat mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong yang ada di depan. Diperhatikan ujung kiri dan kanan saf-safnya, jika masih ada yang kosong harap untuk diisi terlebih dahulu. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memberikan himbauan kepada seluruh warga untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan, bahwa kedutaan besar Republik Indonesia ini adalah rumah kita yang tercinta. Harap tidak meninggalkan sisa makanan dan minuman, harap agar mengambil makanan dan minuman secukupnya, serta menjaga dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Dan harap untuk dapat sama-sama kita menjaga ketertiban dan ketenangan untuk mengikuti hingga acara ini selesai, hingga khutbah dan sambutan selesai. Dan juga terakhir, harap agar Bapak Ibu sekalian dapat mematikan handphonenya atau memasukkannya dalam mode data. Demikian beberapa informasi dan sambutan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi hidayah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
الله أكبر. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأعم البركات على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وخلفائه من بعده ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج نهجه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
kaum muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Kemenangan dan kebahagiaan telah tiba. Berbahagialah mereka, hamba-hamba Allah yang senantiasa menahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah menahan dahaga di terik matahari yang begitu panas karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah menahan syahwat dan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah melawan kantuknya untuk melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bertilawatul Quran, menahan letihnya kaki dalam salat malam karena hanya mereka mengharapkan redha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah menyisihkan sebagian daripada harta yang Allah rizkikan kepada mereka untuk kaum fakir dan kaum miskin, mengurangi duka dan nestapa mereka, memberikan secercah kebahagiaan kepada mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah meneteskan air mata karena takut di hadapan Allah di tengah kesunyian malam, tatkala mata-mata manusia telah pulas terlelap karena mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka oleh karena mereka telah meraih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mereka berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mereka qiyam salat malam dan tarawih karena iman dan pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mereka beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena ihtisab, mengharapkan semata-mata ampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sungguh Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh begitu indah di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini, kita buka hari raya kita dengan bertakbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, meninggikan sifat-sifat keagungannya. Kita awali hari yang penuh dengan keistimewaan ini dengan ruku' dan sujud, menghinakan diri di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita seluruh nikmat dan kasih sayangnya, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat dan anugerah Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat berpuasa. Hanya karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat melaksanakan qiyamul lail. Kita dapat menahan dan bersabar dalam panasnya dan sabarnya kita berdiri untuk salat tarawih. Karena izin Allah Subhanahu wa taala semata kita mampu membasahi lidah-lidah kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat apa yang kita lakukan, yang kita jalankan, tidak lebih hanyalah rahmat, kemuliaan, anugerah semata-mata, kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan
kecuali semata-mata seluruhnya adalah kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung. Kita berprasangka baik, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan dan menyia-nyiakan sedikit pun apa yang telah diamalkan oleh para hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mereka beramal meskipun sebesar biji dzarrah, sebiji atom kebaikan, maka sungguh dia akan melihatnya. Dan begitu pun siapapun yang mereka beramal dalam keburukan meskipun sebiji dzarrah, maka sungguh dia pun juga akan menyaksikannya. Kita sadar bahwa amalan-amalan yang telah kita jalankan selama bulan suci Ramadan yang telah lalu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kesalahan, ketidaksempurnaan. Mungkin sholat kita tidak khusyuk, mungkin lantunan bacaan Quran kita banyak yang tidak memenuhi hak-haknya, mungkin tarawih kita masih belum seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh kita yakin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan pemeliharaan kepada kita, yang telah membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha At-Tayyib, yang Maha Baik. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Al-Karim, Zat yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Afu, yang Maha Pemberi maaf kepada siapapun hambanya. Oleh karenanya di atas mimbar yang mulia ini kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung, agar Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menerima seluruh amal-amal ibadah Ramadan kita, berkenan untuk mengijabah seluruh doa dan panjatan permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berkenan untuk mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita, berkenan untuk menerima taubat-taubat kita di hadapannya, berkenan untuk memasukkannya kita dengan kemurahan dan rahmat kasih sayangnya ke dalam surganya kelak di yaumil qiyamah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, nilai keutamaan yang teramat istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin sedang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika pada hari ini kita berhari raya penuh dengan kebahagiaan, kita berhari raya penuh dengan ketenangan dan ketentraman, kita bertemu dengan sanak saudara, kita bertemu dengan rekan dan sahabat-sahabat kita bertemu dengan handai tolan dan orang-orang yang kita kasihi, maka ingatlah ada banyak di antara saudara-saudara kita di negeri lain, di bumi yang lain, di Syria, di Ethiopia, di Sudan, di Palestina. Mereka merayakan hari raya dengan penuh dengan kegentingan. Mereka penuh dengan disertai dentuman peluru, rudal dan juga bom, dengan suasana yang begitu mengecam, dengan suasana yang begitu mencekam, dan disertai tangisan, bahkan tetesan darah yang begitu mengalir. Maka sungguh kita bermohon di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah kegembiraan dan kesenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini, bermohon kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuat, untuk menguatkan hati-hati mereka, untuk memberikan kepada mereka nilai kesabaran, untuk meneguhkan mereka dalam agama, menetapkan mereka dalam istiqamah, mengampunkan orang-orang yang meninggal dan menjadikan orang-orang yang meninggal sebagai syuhada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini orang-orang yang telah berpuasa berhak untuk bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa, maka Allah akan mengkaruniakan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala ia berbuka, dan kebahagiaan kelak ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa kegembiraan yang pertama tatkala ketika kita berbuka, tidak hanya kegembiraan manakala kita bergembira saat berbuka yang sifatnya harian, tetapi mereka juga memahami
bahwa yang termasuk kegembiraan adalah kegembiraan tatkala kita berbuka pada hari raya. Kita bersenang-senang pada hari ini dengan menunjukkan kegembiraan. Akan tetapi jangan sampai kegembiraan ini dikotori dengan berbagai macam kemaksiatan dan sifat kedurhakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang ada sebagian orang yang menjadikan hari raya sebagai awal dari kemaksiatan mereka. Seakan-akan belenggu Ramadan telah terlepas daripadanya. Dia bebas kembali melampiaskan kesenangan dan syahwatnya. Sungguh celaka orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Sungguh celaka orang yang hanya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala ia berada di Ramadan. Padahal kita mengetahui dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan di bulan Ramadan, Dia juga Tuhan di bulan-bulan yang lain. Kita harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kepada kita, yang telah memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita adalah Tuhan yang memerintahkan kita beribadah di bulan Ramadan. Dialah juga yang juga memerintahkan kita menyembahnya, mengabdi kepadanya, taat dan tunduk kepadanya di bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lembaran baru kehidupan telah kita buka kembali. Catatan dan coretan-coretan hitam telah bersih dan suci daripada noda-noda. Tantangan baru kembali hadir. Belenggu-belenggu syaitan telah terlepas. Sebagaimana orang-orang yang berpuasa bergembira manakala ia berbuka, bergembira karena mereka mendapatkan ampunan dan kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun juga orang-orang ahli maksiat, mereka pun ikut bergembira karena terlepas daripada bulan Ramadan. Sahabat-sahabat mereka dari kalangan syaitan pun juga terlepas. Mereka melancarkan dengan leluasa godaan-godaan mereka. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bulan Ramadan ini tak lebih merupakan training center yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Madrasah kilat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama 1 bulan untuk memperbaiki keadaan diri kita, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, untuk mencintakan kembali dengan ketaatan dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggembleng kita, membina kita, membimbing kita agar kita mampu untuk kembali sholat, agar kita kuat dalam menjalankan sholat malam, agar kita kembali mudah untuk berzikir di hadapan Allah, agar hati-hati kita lembut untuk senantiasa mentilawai dan membaca ayat-ayatnya, agar kita mudah untuk meninggalkan kesenangan dan nafsu sesaat kita. Maka sekarang saatnya telah tiba, kita berhadapan dengan ujian yang sesungguhnya. Apakah di 11 bulan yang akan datang kita masih sanggup untuk menunjukkan dan menanamkan nilai-nilai Ramadan, ataukah nilai-nilai Ramadan itu telah lenyap dan hilang dengan berakhirnya Ramadan? Apakah sholat 5 waktu kita, terutama dengan secara berjamaah, masih mampu untuk kita jaga? Padahal kata Nabi SAW, as-salatu diya'un, sholat itu adalah lentera, sholat adalah cahaya, sholat adalah sinar yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Cahaya di dalam hati, cahaya di dalam kubur kita, cahaya ketika mana kita sedang menghadapi Shiratal Mustaqim. Nabi SAW menggambarkan dalam beberapa riwayat, orang ketika melewati Shiratal Mustaqim, dia langsung disambut dengan kegelapan. Bila mana sebelum masuki Shiratal Mustaqim sudah dalam kegelapan, terlebih-lebih terutama ketika kita telah melalui Shiratal Mustaqim. Dan Nabi SAW telah menyatakan bahwa cahaya ketika mana Allah uji kelak antara surga kita dengan neraka jahanam adalah melalui Shiratal Mustaqim. Yang akan mencahayai dan menyinarinya adalah cahaya solat-solat kita. Nabi SAW menggambarkan ada seseorang yang mereka mendapatkan cahaya seluas kebun, seluas padang Sahara. Ada orang yang mendapatkan cahayanya
sebesar pokok daripada pohon. Ada orang yang mendapatkan cahaya bahkan hanya setetes dan setitik yang muncul daripada ujung-ujung jarinya. Hadirin sidang Jumat hari sidang Idul Fitri rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sebagai awal perhitungan dan hisab nanti kelak di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu ilaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Yang pertama-tama kelak yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan hisab daripada hambanya. Ketika Allah menghisab hambanya, yang dilihat dan yang dinilai adalah salat kita. Kalau salat kita dalam keadaan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan amal-amal selainnya menjadi baik. Kalau kemudian amal salat kita menjadi buruk, maka selain daripada amal-amal kita pun juga akan menjadi buruk. Maka tantangan kita selepas Ramadan, adakah kita mampu mempertahankan nilai-nilai keistimewaan Ramadan yang penuh dengan aktivitas sholat, yang kita jaga kedisiplinannya, lalu kita mampu jaga pula di saat 11 bulan yang akan datang. Apakah kemudian kita mampu kembali untuk menjaga istiqamah dan mempertahankan sholat malam kita, meskipun hanya 3 rakaat? Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian khawatir tersusuli dengan waktu subuh 1 rakaat, kalian lakukan untuk sholat malam. Oleh karena sholat malam, kata Nabi SAW, bahkan pernyataan Allah dalam Al-Quran suratul Isra, yang akan mengangkat derajat kita, yang akan membawa kemuliaan dunia dan akhirat kita. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak, asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Hendaklah di sebahagian daripada waktu malam kalian berdiri di hadapan Allah, kalian merendahkan diri di hadapan Allah, kalian melembutkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalian menundukkan hati di hadapan Allah, memohon keridhaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa rakaat yang sedikit yang kalian lakukan, Allah akan kirimkan kepadamu, Allah akan bawa dirimu kepada maqam mahmudah, kemuliaan dan juga keutamaan yang sangat tinggi. Mampukah kita di 11 bulan yang akan datang mampu mempertahankan lembaran-lembaran Al-Quran yang telah menemani hampir 1 bulan ini? Kita berlomba-lomba untuk menghatamkan. Ada yang mungkin sekali khatam, ada yang mungkin 2 kali khatam, 3 kali khatam. Begitu luar biasa semangat kita, berlomba-lomba agar Ramadan tidak berlalu kecuali 1 kali khatam. Kita membaca Al-Quran, kita yang mengharapkan, ya Allah, di saat khatam aku membaca Al-Quran, Engkau berikan kepada kami doa-doa yang istijabah. Sebab hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, Al-Quran lah yang nanti akan menjadi pembela kita. Kitalah yang nanti akan dibela oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak datang di hari kiamat membela orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, adakah kita semuanya itu akan kemudian berubah? Salat kita mulai kembali mungkin bolong-bolong, masjid mulai kembali kita tinggalkan. Salat malam tidak lagi hanya berganti mimpi-mimpi karena kita terlelap dalam tidur malam kita. Al-Quran tidak lagi menemani dalam keseharian kita, hanya menjadi hiasan-hiasan yang ada pada rak-rak meja kita. Jika perkaranya demikian adanya, hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percayalah dan yakinlah bahwa training Ramadan sebulan kita ini dinyatakan training yang gagal. Kalau sebuah perumpamaan, kita memiliki sebuah kereta atau mobil yang mungkin sudah mengalami kerusakan, sudah mengalami banyak kerusakan di dalam mesin-mesinnya, tentu kemudian kita memasukkannya ke dalam bengkel. Kalau kemudian setelah masuk ke dalam bengkel, tentu biasanya mobil dan kereta akan jauh lebih baik, akan jauh lebih optimal. Namun kalau kemudian setelah keluar daripada bengkel, tidak juga berubah, kita nyatakan bengkel itu bengkel yang gagal untuk memperbaiki mobil-mobil kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh suatu keindahan tatkala seseorang sebelum Ramadan bergelimang dengan kemaksiatan, lalu ia berpuasa, dan setelah selama 1 bulan lamanya berubahlah dia menjadi orang yang taat. Kemaksiatan yang selama ini merupakan kebiasaannya pun kemudian ditinggalkan. Salat yang mungkin selama ini malas ia kerjakan menjadi rajin untuk ditegakkan. Maka sungguh ia tak lebih ibaratnya seperti seekor ulat yang selama ini pekerjaannya memakan dan juga merusak dedaunan dan tanaman. Lalu ia pun beristirahat, ia pun masuk dalam kepompong, dia berpuasa beberapa saat lamanya. Dalam beberapa waktu kemudian ia keluar dari kepompongnya, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, yang tidak lagi merusak dedaunan, bahkan membantu penyerbukan tanaman dan pepohonan, menyenangkan orang-orang yang mandangnya, yang berada di sekelilingnya. Kupu-kupu yang berterbangan di udara, tampak terlihat seperti pelangi yang cantik, yang menawan, yang begitu indah. Warnanya begitu menggoda bagaikan pelangi, sungguh menyejukkan setiap hati dan mata orang-orang yang mandangnya. Demikianlah sidang Idul Fitri rahimakumullah, kepompong Ramadan mengajarkan kepada kita. Setelah Ramadan ini tentu kita seharusnya dan semestinya ibarat menjadi kupu-kupu yang indah menawan. Jadilah kita orang yang harus lebih baik dari sebelum Ramadan kita, lebih baik terhadap istri-istri kita sebagai para suami. Sebab itulah doa yang dipanjatkan oleh para pasangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepadaku imam, suami, pasangan yang mereka menjadi teladan bagi kami, yang mereka menuntun kami dalam ketaatan, mereka menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kita para wanita untuk menjadi istri-istri yang lebih baik. Kepompong Ramadan telah merubah kita menjadi pasangan yang lebih baik. Karena itu pula yang menjadi doa pasangan kita para suami. Waj'al Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar menyejukkan mata hati kita. Maka kita harus lebih baik terhadap anak-anak kita. Sebab anak kita tidak lebih seperti lembaran-lembaran putih yang melihat dan menyaksikan apa yang dipandangnya. Maka Nabi SAW mengingatkan anak dalam kesucian, maka lingkunganlah itulah yang kemudian mempengaruhi dan memberikan kesan dalam kehidupan mereka. Maka jadilah kita orang-orang tua yang lebih baik, yang membimbing mereka, karena sungguh mereka adalah aset investasi termahal kita setelah kita nanti ketika telah tiada. Nabi SAW sudah mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika seorang hamba telah tiada, dia meninggalkan dunia ini, ajalnya telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, maka tidaklah tersisa amalnya, seluruhnya terputus kecuali 3 perkara. Nabi SAW kemudian menyebutkan salah satu di antaranya, awwaladin salihin yad'u lahu, dan anak-anak yang selalu mendoakan kepadanya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan seorang mayat dan jenazah yang terus diangkat kedudukannya, terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan. Lalu kemudian sang orang tua ini mengatakan, ada apa gerangan, wahai Tuhanku, yang telah terjadi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, anakmu telah mendoakanmu. Oleh karenanya, setelah Ramadan ini tentu kita harus lebih baik terhadap keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sebab mereka kelak nanti akan menjadi saksi, akan memberikan syafaat kepada kita. Persaksian baik mereka terhadap kepada kita, itulah yang nanti akan menolong kepada kita, menjadi doa-doa yang mustajab, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi SAW telah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbaik memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada sesama. Maka Ramadan ini harus mampu melahirkan diri-diri yang lebih baik terhadap lingkungannya, menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak membuat sakit hati terhadap orang-orang di sekelilingnya,
Sebab mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendoakan kita ketika kita telah tiada. Maka jadilah sidang Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan ini harus mampu melahirkan yang lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Ramadan harus mampu memberikan perubahan kepada kita ke arah yang lebih baik. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Sungguh kita tidak akan tahu apakah kita bisa bersujud kembali, kita akan mampu rukuk kembali, kita akan bersimpuh di hadapan Allah berdoa dengan lantunan doa yang khusyuk. Kita mampu menghabiskan malam-malam hari dengan tarawih. Kita mampu bertemu berkumpul seperti hari ini. Sungguh anugerah Allah semata kepada kita, rahmat Allah semata kepada kita. Tahun yang lalu saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tahun ini Allah panjangkan kembali umur. Kita bertemu kembali. Siapa yang telah berikan kepada kita kesehatan? Siapa yang berikan kepada kita umur? Siapa yang berikan kepada kita begitu banyak nikmat yang sekecil pun Allah tidak menuntut kita, kecuali hanya ungkapan takbir, rukuk, sujud kita di hadapan Allah yang tidak lebih kurang daripada 2-3 menit yang kita lakukan. Maka sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang Idul Fitri Ramadan tahun ini harus benar-benar memberikan kepada kita kehidupan baru. Harus benar-benar menjadi spirit baru. Harus benar-benar mampu menjadi nafas-nafas baru. Harus mampu menjadi energi dan kekuatan baru kita, menjaga istiqamah kita, menjaga amal-amal kita, menjaga ketaatan kita. Sebab itulah yang nanti akan memberikan manfaat kita kelak di yaumul qiyamah insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang mulia ini, marilah kita bermohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang penuh kasih dan sayang kepada kita, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan setiap permohonan dan permintaan hambanya. Terlebih manakala setelah kita usai menjalankan kewajiban yang Allah karuniakan kepada kita, 1 bulan lamanya kita berpuasa, ibadah yang sangat agung. 1 bulan lamanya kita bertilawatul Quran. 1 bulan lamanya kita berdiri tegak untuk qiyamul lail. 1 bulan lamanya kita memanjatkan doa-doa di hadapan Allah. Maka ini adalah hari-hari keistimewaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan berhusnuzon kepada Allah. Allah tidak akan pernah melupakan sekecil apapun amal hamba-hambanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, segala puja serta puji kami ya Allah kami panjatkan semata-mata di hadapan-Mu ya Allah. Hanya pujian semata di hadapan-Mu ya Allah kami sanggup melantunkan pujian-pujian ini ya Allah. Hanya kekuatan dan rahmat kasih sayang-Mu semata ya Allah kepada kami ya Allah. Tiada daya dan upaya kekuatan yang kami miliki, kesemuanya hanyalah taufik pertolongan-Mu kepada kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami mensyukuri ya Allah atas semua nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, seluruh rangkaian kasih sayang ya Allah yang Kau rasakan dalam kehidupan kami. Begitu banyak ya Allah anugerah kasih sayang, rahmat ya Allah dan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sungguh bila mana kami mampu menghitung-hitungnya, tidak akan pernah ya Allah kami sanggup menghitungnya ya Allah. Hanya ungkayan ya Allah, lantunan doa, lantunan pujian, lantunan ya Allah kesyukuran di hadapan. Yang mudah-mudahan ya Allah kami berharap di hadapan-Mu agar Engkau meridai kami ya Allah, agar Engkau menyayangi kami ya Allah, agar Engkau berkenan ya Allah memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kebaifan ya Allah, kami penuh dengan kejahilan ya Allah. Tiada sedikit pun ilmu yang kami miliki ya Allah, kecuali secuil pengetahuan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Zalamna anfusana ya Rabbal Alamin. Bila Kau tidak ampunkan, pasti kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang akan merugi ya Allah. Kami akan rugi ya Allah selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunan-Mu yang lebih kami harapkan ya Allah, melebihi Allah
kejahilan yang ada pada diri kami sendiri ya Allah. Rahmat kasih sayang-Mu lebih luas daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh dengan istimewa ini ya Allah, setelah Engkau anugerahkan kepada kami, Engkau mudahkan kami, Engkau ringankan kami untuk ya Allah menyambut panggilan-Mu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sambutlah ya Allah Ramadan ini dengan puasa. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berlapar-lapar ya Allah karena-Mu semata. Kami berhaus dahaga karena semata-Mu ya Allah. Kami bangun di waktu malam karena semata karena-Mu ya Allah. Kami baca Al-Quran ayat-ayat-Mu ya Allah. Meskipun kami mengakui ya Allah dan merasakan banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, kekhusyuan yang mungkin sulit masih kami dapatkan ya Allah, kelembutan hati ya Allah yang masih sulit kami dapatkan ya Allah. Hanya rahmat kasih sayang-Mu semata ya Allah di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keistimewaan. Tatkala Engkau ya Allah telah berikan kebahagiaan kami ya Allah, kami mohon di hadapan ampunan-Mu ya Allah, rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, keredaan-Mu kepada kami. Bimbing kami ya Allah kepada jalan yang akan mendapatkan redha-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar adanya ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk menjalankannya. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah yang salah itu salah adanya ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya daripada kehidupan kami. Muliakan kami ya Allah dengan ketaatan ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan istiqamah ya Allah. Muliakan kami dengan iman dan hidayah ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan kesabaran ya Allah. Muliakan kami dengan keikhlasan ya Allah. Orang yang paling Kau muliakan, yang paling Kau istimewakan, yang Kau dekatkan di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau hinakan kami ya Allah dengan jauhnya diri kami daripada-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami tidak mampu berzikir di hadapan-Mu. Jangan Kau hinakan kami tidak mampu untuk membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Jangan Kau hinakan kami tidak mampu untuk ruku dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Padahal kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina ya Allah. Engkau ciptakan kami dari setetes air sperma ya Allah. Engkau sempurnakan kejadian dan ciptaan kami. Engkau berikan kepada kami mata yang sanggup melihat, telinga yang sanggup mendengar, lisan yang sanggup mengucapkan ya Allah, tangan yang sanggup meraih, dan kaki yang sanggup melangkah. Kesemuanya adalah nikmat semata-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami kesyukuran, agar dengan tetesan rahmat kasih sayang kesyukuran itu ya Allah, kami mampu ya Allah membawa diri kami kepada jalan kebenaran ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi umur dan usia kami. Berkahi ya Allah sisa usia yang Kau berikan kepada kami. Jadikan sisa umur yang Kau berikan kepada kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Jadikan ya Allah penutup umur kami ya Allah husnul khatimah ya Allah. Sebaik-baik ya Allah hari kami adalah hari di mana kami bertemu dan berjumpa di hadapan-Mu ya Allah. Engkau telah menjanjikan kepada kami ya Allah, orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan manakala mereka berbuka, dan kebahagiaan manakala mereka bertemu berjumpa dengan Allah. Jadikan puasa-puasa kami ya Allah pembela kami ya Allah. Pada saat tidak ada satupun ya Allah orang yang sanggup membela kami. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasih sedikit pun tidak mampu membela kami. Harta kekayaan kami tidak ada satupun yang mampu membela kami. Jabatan dan pangkat tidak akan yang sanggup membela kami ya Allah. Hanya amal-amal kami, puasa kami, sholat kami ya Allah. Terimalah ya Allah amal-amal ibadah kami. Berkahi ya Allah dalam rizki yang Kau berikan kepada kami. Rizki yang halal, rizki yang barokah ya Allah. Rizki yang akan membawa kami kepada jalan kebaikan ya Allah. Rizki yang akan mempertemukan kami dengan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Berkahi ya Allah dalam keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan ya Allah, yang akan membawa kami kepada jalan redha-Mu ya Allah. Suami yang akan menjadi teladan bagi kami. Istri yang senantiasa menyejukkan mata pandangan kami. Anak-anak ya Allah yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kami ya Allah ketika kami telah tiada ya Allah. Berkahi ya Allah semua yang Kau berikan ya Allah. Sebagaimana ya Allah Engkau telah pertemukan kami dengan orang-orang yang kami kasihi di dunia ini. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami kelak di yaumul qiyamah dalam surga-Mu ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Angkat derajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, pada kesempatan yang teramat istimewa ini, jauh ya Allah mata memandang orang-orang tua kami yang ada di negeri kami ya Allah. Mereka begitu dekat dalam hati kami. Mereka begitu dekat ya Allah dalam pengorbanannya dalam diri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan ya Allah. Doa anak-anak yang saleh ya Allah, pasti Engkau akan ijabah ya Allah.
kami bermohon di hadapan-Mu dengan nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang agung dan tinggi. Angkat derajat mereka ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Cahayailah ya Allah dengan kuasa mereka ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah mereka. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, janganlah sia-siakan pengorbanan mereka kepada kami. Hanya dengan ridha-Mu, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bermohon di hadapan-Mu, berikanlah ya Allah kesabaran dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang dirundung dengan banyak keujian dan nestapa ya Allah, yang sedang dirundung dalam peperangan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, teguhkan hati-hati mereka, tetapkan mereka ya Allah dalam istiqamah ya Allah. Jadikan ya Allah orang-orang yang meninggal ya Allah daripada mereka syuhada-syuhada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu semata ya Allah tempat memohon, dan hanya kepada-Mu semata tempat kami minta. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan lindungi kami ya Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Lindungi kami dari kematian su'ul khatimah. Lindungi kami dari kematian su'ul khatimah. Hanya kepada-Mu tempat kami berharap dan bergantung. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, saudara-saudara semuanya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Seiring doa semoga kita senantiasa selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama saya ingin juga mengajak bapak-bapak, ibu, seluruh hadirin sekalian untuk sekali lagi menyampaikan segala puji dan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendaknya dan kekuasaannya pada hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah kita melewati masa training yang tadi dikatakan oleh Ustaz ini selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Semoga hasil training itu benar-benar memberikan suatu tambahan yang positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga keimanan dan ketakwaan kita benar-benar meningkat dengan tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam aspek yang bersifat spiritual, emosional, intelektual maupun sosial. Sebab sesungguhnya tantangan bagi kita itu adalah bagaimana melaksanakan perjuangan kita untuk menerapkan niat baik, kata-kata baik, dan pengetahuan kita yang baik. Karena pada umumnya pengetahuan kita yang baik mengenai sesuatu hal seringkali tidak mampu kita laksanakan. Jadi mungkin ini yang kita harapkan hasil dari training selama 1 bulan itu, sebagaimana tadi di garis bawahi oleh Ustaz ini, dapat kita laksanakan dalam waktu 11 bulan mendatang untuk kita kembali insya Allah diberikan kemurahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kontribusi positif, baik itu dalam rangka menciptakan persaudaraan di antara sesama umat Islam
di Austria, khususnya adalah umat Islam Indonesia, juga antara sesama masyarakat dan warga negara Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia yang ada di Austria, dan juga di dalam proses akulturasi dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya tidak pernah melihat dan mencatat hal-hal yang negatif di dalam konteks proses akulturasi dengan masyarakat setempat. Secara khusus ingin juga saya menyampaikan terima kasih atas peranan dan kontribusi positif dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari panitia yang telah ikut dalam proses kehidupan bernegara kita, yaitu pada saat pemilihan untuk anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden masing-masing pada tanggal 9 April dan 9 Juli yang baru lalu. Alhamdulillah Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan pengumuman secara resmi yang menetapkan bahwa calon presiden untuk 2014 dan 2019 adalah Bapak Jokowi Widodo atau Pak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Mudah-mudahan setelah seluruh proses yang terkait dengan proses pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, maka kedua calon terpilih ini akan segera dilantik insya Allah pada bulan Oktober untuk menjadi pemimpin kita paling tidak untuk tahun 2014 sampai dengan 2019. Marilah kita doakan semoga keduanya dapat mampu memimpin seluruh masyarakat Indonesia di dalam menciptakan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, dan negara Indonesia yang hilang gemilang, yang sejahtera, makmur, serta berkeadilan. Pada kesempatan ini saya atas nama saya pribadi, keluarga, dan keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syabakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya ingin juga memohon maaf karena pada tahun ini kita melaksanakan suasana Idul Fitri dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna karena kantor dan juga wisma kita sedang mengalami renovasi. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu lihat sendiri, di sana sini terjadi kondisi yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu kami mohon pula bahwa pada kesempatan silaturahmi pada tahun ini kami dengan sangat terpaksa tidak dapat melaksanakan silaturahmi tersebut di Wisma Duta Besar, tetapi kita laksanakan di kantor kita yang insya Allah akan kita laksanakan segera setelah acara ini selesai. Mudah-mudahan hal ini tidak menghalangi keinginan positif kita untuk selalu menekankan silaturahmi di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Oh, itu paling apa? Selamat Hari Raya. Belum ya? Siapa yang
Dia mana di Singapura? Kakaknya Reja. Mana kamu di Indonesia? Bali selalu ada undangan untuk semua warga Indonesia yang ada di sini. Dan biasanya kalau sudah berbicara soal urusan keagamaan, biasanya kita semua misalnya begitu juga sebenarnya kalau acara Natal biasanya orang yang disebut orang Indonesia di Nah, bagaimana Romo melihat kebersamaan warga Indonesia di China ini? Apakah sangat toleran satu sama lain? Saya melihat itu adalah hal yang sangat positif sebenarnya. Keakraban di antara kami dari Selatan. Nilainya sangat akrab, saling menjunjung satu sama lain. Lagi ya? Udah. Pokoknya Ada baik sambil ngobrol-ngobrol. Pada bilang pakai selebgram sampai stasiun. Tapi ya saya ketemu ya. Jalan. Akhirnya jadi panggilan Big Ben di rumah sakit. Oh? Ade, jangan terus Bapak dong, Ade.